Perang Salib pertama terjadi pada tahun 1096 sampai 1099 Masehi. Dalam kurun waktu tersebut, ada beberapa pertempuran besar yang akhirnya menjadi penentu akhir dari Perang Salib pertama. Ada pengepungan Nikea, penaklukan Antioquia, dan diakhiri dengan penaklukan Yerusalem setelah kota itu dikepung selama 2 bulan oleh tentara salib. Sebelum kita membahas pertempuran-pertempuran besar itu dengan jauh lebih spesifik, kita akan membahas 2 kekuatan besar yang terlibat di Perang Salib pertama, yaitu pihak Turki Seljuk yang mendiami area Bizantium di sisi timur sampai Yerusalem yang menjadi target tentara salib, dan pihak tentara salib yang dipimpin oleh 5 bangsawan besar Eropa pada zaman itu. Turki Seljuk, atau biasa disebut orang-orang Seljuk, adalah sebutan bagi banyak kerajaan yang melintang di wilayah Mesopotamia, Iran, Suriah, dan Palestina modern. Suku Turki Seljuk adalah kelompok nomaden orang-orang Turki yang bermigrasi dari Asia Tengah dan Rusia, yang akhirnya menetap di daerah hilir Sungai Jasaks terkuno, dan mereka memeluk agama Islam Sunni. Kejayaan Turki Seljuk mulai terdengar saat Sultan Alp Arslan mengalahkan Bizantium pada 1071 di pertempuran Manzikert, dan bahkan Alp Arslan berhasil menangkap Kaisar Bizantium Romanus IV Diogenes pada pertempuran tersebut. Pertempuran inilah yang membuka jalan Turki Seljuk untuk masuk ke Asia Kecil. Pada awal abad ke-11, Kesultanan Seljuk Agung berdiri di area yang ditempati oleh masyarakat Persia. Selama periode selanjutnya, beberapa kerajaan terbentuk di dalam kesultanan ini karena perebutan kekuasaan di antara para keturunan sultan. Apalagi pasca kematian sultan terbesar mereka, Malik Shah, pada 1092, yang membuat Kesultanan Seljuk Raya mulai terpecah. Tahun 1071 berdiri Beylik Danişmen Gazi yang melepaskan diri dari Kesultanan Seljuk Raya pasca kemenangan besar Seljuk di pertempuran Manzikert. Beylik adalah sebutan untuk kerajaan dan dipimpin oleh seorang bey beragama Muslim. Pada 1096, Danişmen Gazi menjawab panggilan Sultan Kilik Arslan untuk bersama melawan tentara salib di Civetot, yang sebenarnya hanya sekumpulan petani tanpa senjata memadai, atau yang bisa disebut sebagai perang salib rakyat. Lalu ada kerajaan Mengucekits yang juga berdiri pada tahun 1071 setelah pertempuran Manzikert. Didirikan oleh Wangsa Mengucek dan akhirnya disebut Beylik Mengucekits. Pasca pertempuran Manzikert, Kesultanan Rum juga berdiri di wilayah paling barat Kesultanan Seljuk Raya. Nama Rum sendiri adalah sinonim untuk nama Kekaisaran Romawi Timur dan sebutan untuk orang-orang Roma pada zaman itu. Namun Kesultanan Rum memisahkan diri secara resmi dari Kesultanan Seljuk Raya pada tahun 1077 di bawah Sulaiman bin Kutalmais dan menetapkan Nikea sebagai ibu kota kesultanan baru ini. Pada 1094, wilayah Seljuk bagian timur menjadi semakin panas, yang akhirnya membuat 2 kerajaan yang telah lama berada di bawah Seljuk Raya memisahkan diri pasca kematian Malik Shah. 2 kerajaan tersebut adalah Keamiran Aleppo dan Keamiran Damaskus. Keduanya masing-masing dipimpin oleh emir. Inilah kerajaan di pihak yang bertahan, yaitu kerajaan-kerajaan kecil yang awalnya adalah Kesultanan Seljuk Raya. Meskipun tampak terpecah, namun Turki Seljuk berhasil memberi perlawanan yang baik kepada tentara salib yang berada di pihak penyerang. Pasukan perang salib terdiri dari 4 pasukan utama. Godfrey dari Builon adalah pemimpin pasukan besar pertama yang berangkat ke Timur Tengah.
Dia adalah satu-satunya pangeran utama dari kerajaan Jerman yang terlibat dalam Perang Salib. Meskipun ia dan rekan-rekannya sebagian besar berbahasa Prancis. Bersama saudara-saudaranya, Eustace dan Baldwin, dan seorang kerabat bernama Baldwin dari Leibourg, Godfrey mengambil jalur darat dan menyeberangi Hongaria tanpa insiden. Perbekalan pasukan ini dipasok di wilayah Bizantium. Meskipun mereka melewati beberapa penjarahan selama perjalanan, akhirnya pasukan ini mencapai Konstantinopel tanpa masalah yang cukup serius pada tanggal 23 Desember 1096, 2 hari sebelum Natal. Nantinya, Godfrey memainkan peran penting di Perang Salib dan menjadi penguasa pertama Yerusalem setelah kota itu ditaklukkan oleh tentara salib pada akhir Perang Salib pertama. Kekuatan kedua diorganisir oleh Bohemond, seorang Norman dari Italia Selatan. Bohemond adalah putra Robert Guiscard. Di antara para pangeran yang lain, Bohemond memiliki hubungan yang buruk dengan Alexius I Komnenos yang menunggu mereka di Bizantium. Hubungan buruk ini didasari karena Bohemond dan ayahnya beberapa kali memerangi Bizantium. Karena sering kali memerangi Bizantium, Bohemond berhasil melewati Laut Adriatik karena dia sangat mengenali laut tersebut selama ia bertempur bersama ayahnya melawan Bizantium. Bohemond tiba di Konstantinopel pada tanggal 9 April 1097. Ia berusia 40 tahun dan Bohemond memiliki tekad untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan dengan mantan musuhnya yang kini akan menyambutnya sebagai bala bantuan. Pasukan ketiga dan terbesar dibentuk dan dipimpin oleh Raymond dari Saint Gilles, Pangeran Toulouse. Pada usia 55 tahun, ia adalah pangeran tertua dan paling terkemuka di antara para pangeran dalam Perang Salib. Dan ia adalah orang yang bercita-cita untuk menjadi pemimpin bagi seluruh pasukan saat tiba di Timur Tengah. Raymond ditemani oleh Ademar, uskup dari Lepuy yang ditunjuk oleh Paus sebagai utusan untuk Perang Salib. Raymond memimpin para pengikutnya, termasuk sejumlah peziarah tanpa senjata yang ia dukung dengan biaya sendiri. Pasukan ini melintasi Italia Utara di sekitar hulu Laut Adriatik, dan kemudian ke selatan memasuki wilayah Bizantium. Kelompok besar ini sempat menimbulkan masalah besar di Dalmatia dan bentrok dengan pasukan Bizantium saat mendekati ibu kota. Namun akhirnya pasukan ini tiba di Konstantinopel pada tanggal 21 April 1097. Sementara itu, pasukan keempat di bawah Robert dari Flanders menyeberangi Laut Adriatik dari Brindisi. Robert ditemani oleh sepupunya yang juga bernama Robert dari Normandi, yang merupakan saudara Raja William II dari Inggris. Selain itu, ada juga Stephen dari Blois yang menemani Robert. Stephen adalah menantu William sang penakluk. Kehadiran pasukan militer besar-besaran di dekat Konstantinopel yang mungkin berjumlah 4.000 kesatria berkuda dan 25.000 tentara menimbulkan masalah serius bagi Alexius dan terkadang terjadi banyak kekacauan. Terlalu banyak kepala, terlalu banyak perintah, dan terlalu banyak orang penting terpusat di satu wilayah yang sama. Alexius akhirnya mulai kewalahan karena dia harus mempertimbangkan kepentingan kekaisaran, namun dia juga takut Bizantium akan jatuh ke tangan Seljuk maupun para pangeran yang baru saja datang, karena Bizantium cukup sering diserang oleh Eropa. Akhirnya, Alexius sebagai kaisar Bizantium mengharuskan setiap pemimpin perang salib untuk berjanji di bawah sumpah. Isi sumpah tersebut antara lain adalah, yang pertama, mereka bersumpah untuk tidak saling berperang. Kedua, mereka bersumpah untuk tidak melawan Bizantium pada pertengahan perang. Ketiga,
Setiap pangeran bersumpah untuk mengembalikan seluruh wilayah Bizantium yang telah diambil oleh Seljuk. Dari 5 pemimpin tersebut, Godfrey lah yang pertama kali mengambil sumpah, dan yang lain akhirnya mengikuti. Perang salib pertama disebut juga sebagai Perang Salib Pangeran. Bagaimana jalannya perang akan kita bahas di video selanjutnya.